Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana biasanya, kita melanjutkan pelajaran kita mengenai keutamaan ilmu dan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Kita sampai pada halaman yang ke 33. Ya. Halaman 33 dari risalah yang berjudul Syadaratun fi Fadlil Ilmi wa Ahlih, karya Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau berkata pada halaman yang ke-33, qala wa min ahsanit turuqi listifadati talibil ilmi minal kutubi ay yaqra'a muqaddimatiha wa ay ya'rifa mustalahatiha. Dan termasuk cara yang terbaik bagi seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan pelajaran dari kitab-kitab, bahwa dia membaca pendahuluan-pendahuluannya dan dia mengetahui istilah-istilahnya. Lianna qira'ata muqaddimatil kutubi fil ghalib yakunu fiha tawdihun lil mustalahat. Karena membaca pendahuluan-pendahuluan kitab-kitab pada umumnya, pada mayoritasnya,
terdapat di dalam pendahuluan-pendahuluan itu penjelasan mengenai istilah-istilah. Maksudnya istilah-istilah yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Ya. Karena terkadang sebagian penulis atau pada umumnya di mana mereka meletakkan penjelasan mengenai istilah-istilah yang mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka itu pada bagian muqaddimah-muqaddimahnya, pendahuluan-pendahuluannya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk membaca muqaddimah-muqaddimah dari kitab-kitab yang dipelajari atau yang dibaca. Qala wa fiha bayanun lit-turuq wal manahij allati aradaha haula'il ulama'u fi ta'lifihim. Dan di dalam pendahuluan-pendahuluan itu terdapat keterangan mengenai metode-metode, sistem-sistem yang diinginkan oleh para ulama di dalam karya mereka. Nah, sehingga kalau kita tidak ingin salah di dalam memahami karya-karya para ulama itu, maka tatkala kita memulai untuk mempelajari atau membaca sebuah kitab, kita jangan lewatkan bagian muqaddimahnya, pendahuluannya. Karena di sanalah mereka akan terangkan apa yang mereka maksud dari istilah-istilah, sistem-sistem, metode-metode yang mereka sebutkan, yang mereka lalui di dalam kitab-kitab mereka. Qala fa inna man la yaqra'u hadhihi al-muqaddimat wa la ya'rifu al-mustalahat allati ishtamalat 'alayha hadhihi al-muqaddimat qad yabhathu 'an asy-syai'i fi ghairi madhannatihi. Karena orang yang tidak membaca pendahuluan-pendahuluan ini dan tidak mengetahui istilah-istilah yang tercakup oleh muqaddimah-muqaddimah ini, pendahuluan-pendahuluan ini, qad yabhathu 'anil syai'i fi ghairi madhannatihi. Ya, dia bisa jadi mencari sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Artinya kalau dia melewati istilah-istilah tersebut atau suatu sistem dan metode yang dilalui oleh al-muallif, dia tidak akan mengerti. Ya. Sehingga bisa jadi dia memahami bukan dengan pemahaman yang benar. Atau ketika dia mencari suatu permasalahan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku, namun dia tidak membaca muqaddimah, ya, pendahuluan daripada buku itu, terkadang dia sulit menemukan permasalahan atau pembahasan yang dia cari karena dia tidak mengerti sistem dan metode al-muallif, ya, pengarang daripada penulis. Ya. Nah, tidak tahu karya yang dituliskan oleh para ulama tersebut. Sebagai contoh misalnya, ya, contoh gampangnya seperti mencari sebuah makna bahasa di dalam al-qamus. Ya. Tatkala kita mencari sebuah kata yang dimaksud dengan kata itu apa, tentu tatkala kita membuka kamus, kita harus tahu bagaimana al-muallif, yakni si pengarang atau si penulis, menyusun kamusnya tersebut. Ya. Karena antara satu kamus dengan kamus yang lainnya mungkin beda. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita melihat kamus yang disebut dengan Al-Qamus karya Al-Fairuz Abadi rahimahullah, yang juga merupakan kamus yang mu'tamad
yang dipegangi oleh para ulama di dalam melihat makna-makna bahasa Arab itu tidak seperti kalau kita melihat bagaimana kamus Muhammad Yunus, ya, terjemahan kamus. Nah, biasanya kalau kita melihat kamus Muhammad Yunus atau kamus Munawwir, ya, kamus Al-Munawwir, itu kita melihat dari huruf yang pertama. Misalnya kita mencari kata kataba. Apa artinya kataba? Menulis. Nah, bagaimana kita supaya tahu makna kata kataba dari terjemahan kamus ini? Misalnya, ya, biasanya di kamus Muhammad Yunus atau Al-Munawwir dicari dari huruf yang pertama, yaitu huruf kaf. Maka dilihatlah dari urutan huruf al-hijaiyah, ya, mana letaknya huruf kaf itu. Ya, ketika kita dapat huruf yang pertama yaitu huruf kaf, maka selanjutnya kita akan menemui huruf yang kedua, yaitu huruf ta. Ya, karena yang kita cari adalah kataba. Nanti kita akan ketemui, ya, kata yang bertuliskan kataba, maka artinya menulis. Tapi tidak demikian dalam qamus yang sebenar-benarnya al-qamus, yaitu qamus Al-Fairuz Abadi, ya, yang dalam bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab diartikan dengan penjelasan bahasa Arab. Nah, ini bagaimana kita mencarinya? Kita tidak mencarinya dari huruf yang pertama, tapi kita mulai mencari dari huruf yang terakhir. Mulai dari huruf yang terakhir. Jadi yang kita cari kalau kita mencari kataba, berarti kita lihat dulu yang pertama urutan huruf al-ba. Kalau kita sudah ketemu huruf al-ba setelah al-alif, ya. Setelah kita ketemu bagian al-ba, baru kita kembali kepada huruf yang pertama. Kita cari huruf kaf untuk mencari kataba. Ya, dan begitulah. Nanti kita akan temukan, ya, kata kataba dan akan disebutkan di sana. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana sistem metode al-muallif. Biasanya itu dituangkan di mana? Di al-muqaddimah. Ya. Dan ini sebagai contoh kecil saja. Ya. Banyak lagi hal-hal lain yang bisa dicontohkan, tapi ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk membaca al-muqaddimah, ya, membaca pendahuluannya, supaya kita tahu bagaimana istilah-istilah al-muallif dan bagaimana metode atau sistem yang dilalui oleh beliau di dalam menyusun karyanya, ya, di dalam menyusun karyanya. Qala wa qad yadhunnu annahu yajidu bughyatahu fi hadzal kitab wa hiya la tujadu fihi. Dan bisa jadi pula dia menyangka bahwa dia akan mendapatkan keinginannya di dalam kitab ini, ya, wa hiya la tujadu fihi, sementara apa yang diinginkannya itu tidak terdapat dalam kitab tersebut. Jadi kita juga harus tahu, ya, dengan membaca muqaddimah kita mengerti ini kitab apa, ya, kitab akidahkah, kitab fikihkah, kitab tafsirkah, kitab atau kitab apa. Nah, sehingga dengan demikian, ya, seorang yang membaca al-muqaddimah tidak akan tersesat atau tidak akan salah mencari di dalam kitab tersebut. Nah, li'annaha la tadkhulu tahta mustalahi sahibihi, ya. Karena apa yang diinginkannya itu la tadkhul, tidak masuk tahta mustalahi sahibih, ya, di bawah istilah pemilik kitab atau penulis kitab, allati bayyanaha fi muqaddimati kitabihi, yang beliau telah menjelaskannya di dalam muqaddimah kitabnya. Nah, misalnya kita ingin mencari hadis, ya. Hadis itu riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah. Mungkinkah kita mencarinya di dalam Al-Lu'lu' wal Marjan? Tidak mungkin. Kenapa?
Karena Al-Lu'lu' wal Marjan itu adalah kumpulan kitab-kitab yang kumpulan hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Misalnya kita ingin mencari hadis hanya riwayat Al-Bukhari atau hanya riwayat Muslim. Mungkinkah kita mencarinya dalam Al-Lu'lu' wal Marjan? Tidak. Karena kitab Al-Lu'lu' wal Marjan isinya apa? Hanya hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim saja. Jadi yang hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau yang hanya diriwayatkan oleh Muslim tidak ada di dalamnya. Nah, dengan kita membaca muqaddimah, kita mengerti ya, bahwa kitab ini sistemnya demikian. Metode yang dijalani oleh al-muallif demikian. Sehingga kalau kita ingin sesuatu, kita tidak salah cari. Tidak salah tempat. Nah, ini diantara kepentingan mengapa kita harus membaca muqaddimah al-kitab. Ya, pendahuluan sebuah kitab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa mithlu dzalika ba'dul mustalahat allati zaharat bi istiqra'i ba'dil ulama'i li ba'dil kutub. Ya. Dan seperti itu pula sebagian istilah-istilah yang tampak dengan penelitian sebagian ulama terhadap sebagian kitab. Kastiqra'il Hafiz Ibn Hajar Kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Seperti penelitian Al-Hafiz Ibn Hajar terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Wa ibrazi kathirin min mustalahatil Imam Al-Bukhari fi. Ya. Dan beliau menampakkan kebanyakan dari istilah-istilah Al-Imam Al-Bukhari di dalam penelitiannya itu. Waqad uridat jumlatun kabiratun minha fi kitab Al-Fawaidul Muntaqat min Fathil Bari. Dan telah dikumpulkan sejumlah besar daripada istilah-istilah ataupun metode-metode atau sistem-sistem dari Sahih Al-Bukhari ya, di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqat min Fathil Bari ya, kitab Al-Fawaid Al-Muntaqat min Fathil Bari, yaitu faedah-faedah pelajaran-pelajaran yang disarikan dari Fathil Bari. Wa kutubin ukhra, dan kitab-kitab yang lainnya tahta unwan di bawah judul Manhajul Bukhari fi Sahihih, Manhaj Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa huwa dhinna majmu'ati kutubi wa rasaili, dan itu ada di dalam bahagian kumpulan kitab-kitabku dan risalah-risalahku. Nah, ini termasuk pekerjaan yang dikumpulkan oleh beliau di dalam kitabnya dan risalah-risalahnya, kitab-kitabnya dan risalah-risalahnya. Nah, ala kulli hal, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, yang penting dari poin ini adalah di mana seorang talibul ilmi apabila dia mempelajari atau membaca sebuah kitab, hendaklah dia tidak melewatkan bagian muqaddimahnya. Dia mulai dengan muqaddimahnya, pendahuluannya. Ya. Demikian pula kalau dia membahas dan mencari suatu permasalahan dalam sebuah kitab, maka hendaklah dia baca dahulu muqaddimahnya, pendahuluannya, sehingga dia tidak salah cari dan tidak salah kitab di dalam mendapatkan permasalahan yang diinginkan olehnya. Nah, baik. Dan di akhir disebutkan oleh beliau, saya ulangi, waqad awrattu, ya, waqad awrattu jumlatan kabiratan minha fi kitabil fawaidil muntaqat min Fathil Bari wa kutubin ukhra tahta unwan Manhajul Bukhari fi Sahihih.
Kata beliau, dan aku telah membawakan, ya, yang benar bacaannya aurattu, dan aku telah membawakan sejumlah besar dari istilah-istilah Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muntaqat min Fathil Bari, ya, pelajaran-pelajaran yang disarikan dari Fathil Bari, dan juga dari kitab-kitab yang lain, ya, di bawah judul Manhajul Bukhari fi Sahih, Manhaj Al-Bukhari dalam Sahihnya. Nah, kitab-kitab seperti ini adalah kitab-kitab yang termasuk sangat penting bagi seorang penuntut ilmu yang mapan. Kenapa? Karena di dalam kitab yang seperti ini biasanya dijelaskan, ya, mengenai pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Fathul Bari, sehingga dengan mudah, dengan gampang kita sampai kepada pelajaran tersebut, faedah tersebut, tanpa kita harus bersusah payah untuk mencarinya dalam Fathul Bari kalau kondisi kita dalam keadaan waktu yang sempit, ya. Artinya kita ingin segera sampai kepada faedah itu, maka kita dengan mudah mendapatkan dalam kumpulan buku yang seperti ini, ya. Nah, atau kita ingin mengetahui bagaimana metode atau sistem Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab-kitabnya, atau terkhusus dalam Sahihnya. Nah, kitab yang seperti ini sangat bermanfaat, sehingga menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang barangkali tersamarkan bagi seorang talibul ilmi tatkala dia membaca Fathul Bari dan yang semacamnya. Baik. Ini perkara yang kedua, ya, yang penting diperhatikan oleh penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan di dalam poin sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini telah dijelaskan oleh beliau banyak hal yang menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya as-salaf di dalam menuntut ilmu, dan juga cara-cara yang tepat di dalam menuntut ilmu. Kemudian as-salis, yang ketiga, setelah yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. As-salis, yang ketiga, al-amalu bil ilm, ya. Yang ketiga yaitu beramal dengan ilmu. Qala wa ba'da tahsilil ilmi wal ikhlasi fihi la budda minal amali bihi, ya. Setelah mendapatkan ilmu, meraih ilmu, dan juga melakukan al-ikhlas di dalam ilmu itu, la budda minal amali bihi, harus mengamalkannya pula. Lianna samaratal ilmi al-amalu, karena buahnya ilmu adalah amal, ya. Makanya dinyatakan oleh para ulama kita, al-ilmu la yuradu bihi illa al-amal, ya. Ilmu itu tidaklah diinginkan dengannya melainkan amal. Nah, atau diistilahkan dengan kalimat yang lain, al-ilmu la yuradu bihi, al-ilmu yuradu bihi ghairuh, ya. Ilmu itu diinginkan dengannya yang selainnya. Wa huwa al-amal, yaitu al-amal, ya. Maka ilmu itu tidak diinginkan dengan sendirinya. Kalau ilmu semata tanpa amal, hadzala yanfa, ini tidak bermanfaat, waqad yadhur, dan bisa jadi pula membahayakan kepada orang yang berilmu tersebut. Nah, dinyatakan oleh beliau, lianna samaratal ilmi al-amal, karena buahnya ilmu adalah al-amal. Wal ilmu biduni amalin yakunu hujjatan 'alal insan. Ilmu tanpa amal adalah hujjah yang bisa menjadi bumerang atas seseorang. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala wal Qur'anu
hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran itu adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang membantahmu. Ya. Artinya Al-Quran itu bisa menjadi penyelamat dan Al-Quran itu bisa menjadi bumerang. Ya. Menjadi penyelamat apabila Al-Quran diamalkan. Ya. Akan menjadi bumerang yang menyerang kita di yaumil qiyamah nanti. Ini apabila kita tidak mengamalkannya. Ya. Maka orang yang mempelajari Al-Quran, mengilmui Al-Quran, dia harus mengamalkan Al-Quran. Inilah mengapa berulang kali saya mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk sebagai hafalan saja. Ya. Nah, oleh karena itu di kalangan Ahlus Sunnah, hifdzul Quran bukan semata-mata hifdz. Ya. Tetapi hifdzul Quran, ya, menghafal Al-Quran diinginkan pula untuk memahaminya, mempelajari ilmu yang ada di dalamnya, kemudian mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Nah, karena dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang membantahmu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi sahih Muslim, dan juga di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, secara marfu', anna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati 'alaihim salasatun. Ya. Bahwasanya manusia yang pertama diputuskan perkaranya pada hari kiamat nanti, atas mereka ada 3 golongan manusia. Ahaduhum, salah seorang di antara mereka, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ya. Salah seorang di antara 3 orang itu adalah seseorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, lantas orang ini didatangkan, dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini diperkenalkan kepada kenikmatan-kenikmatan Allah. Artinya yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Maka dia pun mengenalnya, ya, mengakui yang demikian itu. Qala fama 'amilta fihima. Ya. Apa yang telah engkau amalkan pada keduanya? Maksudnya pada ilmu dan apa yang engkau ajarkan. Ya. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuh. Aku telah mempelajari ilmu dan aku telah mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku telah membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an di jalanmu. Qala kadzabta. Maka dinyatakan kepada orang itu oleh Allah, engkau telah dusta. Ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Namun engkau telah mempelajari ilmu agar engkau dinyatakan sebagai seorang yang berilmu. Ya. Ini adalah niat yang membatalkan ilmunya. Nah, wa qara'tal Qur'an, dan engkau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, liyuqala huwa qari', agar dinyatakan oleh manusia bahwa orang itu adalah seorang qari', ya, seorang penghafal Al-Quran. Faqad qil, dan sungguh yang demikian itu telah dinyatakan oleh manusia. Nah, thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan orang itu dan ditelungkupkan di atas wajahnya, lantas kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, kalau ada yang menyatakan begini, kalau orang berilmu saja bisa seperti itu, bahayanya. Ya. Ternyata bahaya memiliki ilmu itu besar. Karena
Bukan hanya sekedar berilmu, tetapi setelah ilmu ada amal. Dan mengamalkan itu bukan perkara, dan mengamalkan ilmu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Nah, kalau begitu, ya sudah, kita tidak usah berilmu saja, supaya tanggung jawabnya di hadapan Allah lebih ringan. Ya. Karena orang yang berilmu itu tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Ya. Nah, karena dia punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Semakin banyak, semakin besar tanggung jawabnya. Kira-kira bagaimana pemikiran yang demikian ini? Ya. Al-jawab, bahwa orang yang tidak berilmu bukan berarti selamat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya. Kalau engkau tidak berilmu tentang syariat ini, tentang agama Allah Jalla wa'ala, ya, terutama dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, dalam perkara yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban atau fardu bagi setiap muslim, maka engkau akan ditanyai oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Setiap engkau mengatakan engkau tidak tahu, maka di sana engkau kena di hadapan Allah. Ya, ada perhitungan dosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena engkau telah diwajibkan untuk mempelajari ilmu. Ya. Oleh karena itu tidak semua kebodohan diberi uzur tatkala dia meninggalkan agama Allah karena kebodohan itu. Ya. Kebodohan yang diberi uzur adalah kebodohan di mana seseorang tidak mempelajari agama yang telah diwajibkan oleh Allah dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, dalam keadaan dia tidak punya sarananya, tidak ada fasilitasnya, tidak ada perkara-perkara yang mendukungnya. Dia tinggal di negeri jauh, ya, di atas puncak bukit, ya, atau di tengah hutan. Tidak ada ulama, ya, tidak ada dakwah, tidak ada yang mengajarkan Islam, tidak ada duat ilallah, tidak ada kitab-kitab dan sebagainya. Ya, dia tinggal di puncak gunung atau di tengah hutan. Ya, tidak usahkan dakwah atau ulama atau para dai ilallah yang ada, ya, manusia saja sulit. Ya, ketemu orang aja sekali seminggu itu pun kalau untung-untungan. Ya, bisa jadi dia ketemu manusia sebulan sekali, bahkan setahun sekali barangkali. Nah, kalau kondisinya memang seperti ini, bisa jadi dia diberi uzur karena tidak ada sarana yang mendukungnya, fasilitas yang mendukungnya, kondisi yang mendukungnya. Tapi dia hidup di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Di sana ada ulama, ya. Di sana ada dakwah kepada Islam. Atau kalau tidak ada ulama, ada para dai yang mengajarkan Islam, ya, guru-guru yang mengajarkan Islam. Ya. Tapi dia tidak tahu dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah di dalam Islam ini. Nah, orang yang seperti ini la yu'dzar bil jahl. Ya, dia mengatakan saya tidak tahu, tidak akan diberi uzur di hadapan Allah Jalla wa'ala. Karena yang demikian ini bukan sekedar bodoh. Bodoh disertai dengan al-ihmal namanya. Atau dalam kata lain at-taqsir. Ya, mengabaikan, ya, meremehkan. Ya. Beda dengan yang kondisinya jauh dari dakwah Islam, jauh dari ulama, jauh dari para dai ilallah, dia tinggal di tempat yang terpencil, ya, di tempat yang jauh. Nah, ini beda lagi. Karena memang tidak ada sarana yang mendukungnya, tidak ada kondisi yang membuatnya seharusnya belajar begitu. Nah, atau dia tinggal di tengah-tengah negeri kufar dalam keadaan dia baru mengenal Islam. Ya, dia tidak tahu kewajiban tentang hijrah. Lantas dia tidak bisa mempelajari Islam dan dia meninggal dalam keadaan yang seperti itu, ini masih ma'zur. Ya, karena keterbatasannya, karena kekurangannya. Tapi orang yang tinggal di tengah-tengah negeri muslimin, ya, di sana ada dakwah ilal Islam, di sana ada orang yang mengajarkan Islam, setidaknya adalah para dai ilallah, guru-guru yang mengajarkan agama. Tapi dia muhmil, ya, mengabaikan, meremehkan. Ini la yu'dzar indallah azza wa jalla. Ya. Orang yang seperti ini la yu'dzar indallah jalla wa ala, tidak diberi uzur di sisi Allah jalla wa ala. Nah, barakallahu fikum.
Jadi tidak semua kebodohan itu mendapatkan uzur. Ya. Hanya kebodohan tertentu yang terbatas, yang bukan karena mengabaikan dan meremehkan. Baik. Qala li'anna man ya'sillaha 'ala basiratin aswa'a halan mimman ya'sihi 'ala jahl. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah di atas ilmu kondisinya lebih buruk daripada orang yang bermaksiat kepada Allah di atas kebodohannya. Ya jelas ya. Kalau dibandingkan mana yang lebih buruk, maka yang berilmu lebih buruk karena dia sudah tahu kenapa dia tidak mengamalkan ilmunya, kenapa dia melanggar syariat Allah. Adapun yang satunya dia tidak tahu. Ya, maka ini lebih ringan daripada yang berilmu. Nah, bukan berarti orang yang bermaksiat kepada Allah di atas kejahilannya ini dinyatakan tidak mengapa. Ya, ini hanya perbandingan. Ya. Satu bermaksiat kepada Allah di atas ilmu, yang lainnya bermaksiat kepada Allah di atas kebodohan. Mana yang lebih ringan? Tentunya yang di atas kebodohan karena dia belum tahu. Ya. Apakah ada yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Kedua-duanya sama-sama buruk, tapi yang satunya lebih buruk. Nah, hadza huwa. Qala asy-syair. Berkata asy-syair, "Idza kunta la tadri, fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam." Ya. Dikatakan oleh asy-syair, jika engkau tidak tahu, maka itu adalah musibah. Ya. Engkau tidak tahu tentang agamamu, engkau tidak tahu tentang perkara yang dilarang oleh Allah, engkau tidak tahu tentang perkara yang diperintahkan oleh Allah, fatilka musibatun. Itu adalah musibah. Wa in kunta tadri, dan jika engkau tahu, fal musibatu a'zam. Ya. Jika engkau tahu, maka musibahnya lebih besar. Yakni kalau engkau tidak mengamalkan apa yang engkau tahu itu, ya, engkau tidak mengamalkan apa yang telah engkau pelajari itu, maka musibahnya lebih besar. Nah, baik. Jadi kalau ada dua orang yang melanggar, satu karena tidak tahu, fatilka musibah. Sedangkan yang lainnya melanggar tapi dalam keadaan tahu, fal musibatu a'zam, maka musibahnya lebih besar. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi fi kitab Iqtida'il 'ilmi al-'amal. Berkata Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitab Iqtida'il 'ilmi al-'amal, ilmu itu menuntut amal. Safhah 14 pada halaman yang ke-14, qala thumma inni musika ya talibal ilmi bi ikhlasin niyyati fi talabihi wa ijhadin nafsi 'ala al-'amali bimujibih. Kemudian sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niat di dalam mencarinya dan memaksa diri atau membuat diri bersungguh-sungguh untuk mengamalkan dengan kewajibannya. Fa'in bimujibihi, dengan sesuatu yang mengharuskannya. Fa'innal ilma syajarah, karena ilmu itu adalah pohon. Wal amala samarah, dan amal itu adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan, sehingga tidaklah dianggap seorang itu berilmu barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, makanya dinyatakan oleh sebagian salaf, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma huwal khasyah. Bukanlah ilmu itu semata-mata dengan banyaknya periwayatan, tetapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Mafhum daripada ayat ini bahwa orang yang banyak ilmunya sekalipun, kalau tidak ada rasa takutnya kepada Allah, dia bukan golongan ulama. Ya, bukan golongan ulama. Nah, walaupun manusia menggelarnya sebagai ulama. Ya. Ada yang mengatakan, oh,
si fulan itu adalah ulama. Ya, tatkala kita lihat orangnya ternyata dari penampilannya saja tidak menunjukkan bahwa dia ulama. Ya, jenggotnya dicukur, ya, pakaiannya seperti pakaian kufar, pakai bentulun dengan jas lengkap dengan dasinya. Ya, ulama dari mana yang seperti itu? Naam, Allahul musta'an. Jadi yang namanya ulama itu tidak cukup dengan ilmu. Ya, ulama itu dibutuhkan dia mengamalkan ilmunya. Ya, atau kalau mau disebut juga dengan ulama, ya, kita tambahi sedikitlah ulama su, ya, ulama jahat, ya, ulama yang buruk, yang tidak mengamalkan ilmu. Nah, qala wal alimur rabbani huwa alladhi yajma'u bainal ilmi wal amal. Ya. Ulama yang rabbani adalah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Wa ta'lim, dan juga at-ta'lim. Ya. Dan memang kalau kita lihat kehidupan para ulama kita yang benar-benar berjuang untuk Islam ini, ya, kehidupan mereka tidak lepas daripada 3 hal yang telah disebutkan. Imma dalam bidang ilmu, atau mengamalkannya, atau mengajarkannya. Ya, dalam bidang ilmu bisa jadi dia membaca, atau dia menulis, atau dia menghafal dan sebagainya, atau dia mengamalkan dalam keadaan ibadah kepada Allah, mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, atau dalam keadaan ta'lim, imma dia dakwah kepada masyarakatnya ataupun mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, qala Ibnu al-A'rabi kama fi Fathul Bari, berkata Ibnu al-A'rabi sebagaimana di dalam Fathul Bari, la yuqalu lil 'alim rabbaniyun hatta yakuna 'aliman mu'alliman 'amilan. Tidaklah seorang alim itu dikatakan sebagai rabbani sampai dia alim berilmu, mualliman mengajarkan ilmu, wa amilan dan mengamalkan ilmu. Ya, jadi tanda-tanda seorang ulama rabbani, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ada 3 cirinya: berilmu, beramal, dan menyampaikan ilmu. Nah, wa azidu, dan aku tambahkan, wa ayyakuna dzalika ala fahmi salafis salih wa tariqatihim, dan hendaklah yang demikian itu berada di atas pemahaman as-salafis salih dan jalan mereka. Nah, tidak cukup hanya berilmu, beramal dan mengajarkan, tetapi juga harus berada di atas pemahaman as-salafis salih. Naam, karena kalau dia tidak berada di atas pemahaman as-salaf, ilmunya itu bukanlah ilmu yang benar, sehingga tidaklah melahirkan amal yang benar. Dan kalau dia mengajarkan, maka yang diajarkan adalah perkara yang tidak benar. Nah, sebab di sana ada orang yang menguasai Al-Quran wal Hadis, tetapi mereka tidak di atas pemahaman as-salaf. Ya, di masa lampau kita kenal dengan orang yang bernama Wasil bin Atha, seorang yang berilmu, murid daripada Al-Hasan Al-Basri, tapi dia adalah pencetus pemahaman Al-I'tizal. Ya, dia adalah biang kerok dari Al-Mu'tazilah. Darinya lahir pemahaman-pemahaman itu. Nah, juga kita kenal dengan nama seperti Az-Zamakhsyari. Ya, seorang yang juga berilmu, menguasai ilmu al-lughah, menguasai ilmu tafsir. Ya, dia punya tafsir disebut dengan Al-Kasyaf. Ya. Az-Zamakhsyari adalah seorang Mu'tazili. Nah, dan banyak yang lainnya. Ya, di masa ini, ya, adalah seorang ulama yang dinyatakan menguasai ilmu hadis, ya, dan diakui keilmuannya dalam bidang hadis, tetapi dia bukan di atas pemahaman salaf. Ya. Dia adalah Zahid Al-Kautsari. Nah, ala kulli hal,
selama tidak di atas pemahaman as-salaf, ya, walaupun dia menguasai Al-Quran wal Hadis dan ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan keduanya, maka ilmu Al-Quran dan ilmu Hadis itu bukanlah sesuatu yang membawa kepada kebenaran, tetapi akan dipahami sesuai dengan kesesatan mereka masing-masing. Nah, qala wa qad rawa Ibnu Jarir fi tafsirihi, telah meriwayatkan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Ya. Dahulu salah seorang di antara kami apabila dia telah mempelajari 10 ayat, tidaklah dia akan melampaui, ya, melewatkan 10 ayat itu hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampai dia mengetahui, mempelajari, mengenal makna-makna daripada 10 ayat tersebut, wal 'amala bihinna, dan mengamalkan 10 ayat itu. Ya, berarti lama sekali Ustaz, ya. Tidak ada yang cepat. Ilmu itu tidak ada yang instan kayak Indomie. Ya. Orang sekarang ini kan semuanya serba suka instan. Senangnya yang cepat, mudah, gampang, ringkas. Ya. Tidak bisa ilmu demikian. Ya. Sehingga baru ikut pondok pesantren, ya. Pondok pesantren kilat 3 hari keluar jadi dai. Ya. Dai. Dan diajarkan itu apa gitu? Yang disampaikan itu apa? Nah, ikut diklat khusus, ya, selama seminggu. Setelah itu keluar jadi ulama. Nah, fatwa sana sini. Nah, ini yang mengakibatkan kesesatan ummah, ya, sehingga umat ini semakin jauh daripada agamanya. Keluarnya orang-orang bodoh yang kemudian berfatwa atas nama Allah Jalla wa'ala. Allahul musta'an. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat, dia tidak akan melewatkan 10 ayat itu sampai dia mengerti apa maknanya dan kemudian dia mengamalkannya. Dan sudah kita pelajari, ya, bagaimana as-salaf di dalam keseriusan mereka mempelajari Al-Quran, ya, sampai sebagian mereka mempelajari surah Al-Baqarah selama berapa ya kawan? 8 tahun. Ya, sudah kita baca dalam pelajaran kita mengenai keagungan Al-Quran. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mempelajari satu kitab yang terkait dengan Al-Haid, ya, Kitabul Haid, selama 9 tahun. Ya. Lah kita semua ingin serba instan. Nah, padahal ini adalah Al-Imam Ahmad. Kurang apa Al-Imam Ahmad? Kecerdasan, keseriusan. Beliau adalah imam ahli sunnah. Ya, tidak diragukan lah. Tapi beliau mempelajarinya selama 9 tahun. Nah, membutuhkan di antara syarat seorang mempelajari ilmu butuh waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang di samping keseriusannya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Setelah ilmu kemudian amal. Nah, ilmu dan amal. Dahulu mereka tidak melewatkan 10 ayat kecuali setelah mengenal apa maknanya dan mengamalkannya. Nah, bahkan disebutkan dari sebagian ulama seperti Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah, beliau tidak akan menyampaikan sesuatu dari ilmu yang telah beliau pelajari kecuali beliau sendiri telah mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini adalah perkara yang ketiga, ilmu harus didasari oleh al-ikhlas, kemudian kesungguh-sungguhan, dan yang ketiga adalah al-amal. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.